Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, telah membuka mata kita, menyaksikan hari baru anugerah Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini kita berjalan bersama Dia di dalam kasih-Nya. Dan senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung isi kitab Yohanes. Dan pagi hari ini dalam bagian penutup kita akan membaca Yohanes pasal 21 ayat 24 sampai 25 demikian. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dunia tak akan memuat kisahnya. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah masih mengingat lirik lagu yang ada di Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 17, khususnya di bait yang ketiga? Saya akan menyanyikannya secara sederhana. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Saudara-saudara, lagu yang sangat indah bukan? Liriknya dalam dan menyentuh hati. Tapi tahukah kita bahwa lagu yang ditulis ini melewati proses yang amat panjang oleh seorang yang bernama Friedrich M. Lehmann. Lahir pada tahun 1868 di Mettlen, Jerman. Ketika ia berumur 4 tahun, keluarganya berimigrasi ke Amerika dan menetapkan sebagian besar hidupnya di California. Tetapi pada usia 11 tahun ia mengalami peristiwa yang membuatnya bahagia dan tidak akan pernah dilupakannya. Peristiwa yang ia maknai sebagai peristiwa surga yang datang melingkupinya. Sejak saat itu Lehmann menyerahkan diri kepada Tuhan dan mulai tekun dalam kegiatan-kegiatan gereja serta belajar untuk pelayanan. Akhirnya ia melayani di salah satu gereja di Northwestern College dan menggembalakan satu jemaat di sana sambil menulis lagu-lagu rohani. Lagu pertama yang ditulisnya ketika menjadi pendeta pada tahun 1898. Sejak saat itu ia terus menulis, bahkan mampu menerbitkan ratusan lagu. Namun suatu waktu usahanya mengalami kemunduran dan usahanya hancur. Jauh sebelumnya ia mempunyai usaha bersama keluarganya. Dan tahun 1911 pengusaha yang ia usahakan di Kansas, California itu mengalami kemunduran karena kehilangan segalanya sebab bisnisnya mengalami kemunduran. Terpaksa ia harus membanting tulang dan bekerja sebagai buruh kasar. Dan Lehmann bekerja di sebuah rumah yang mengemas jeruk dan lemon ke dalam peti kayu. Pada saat itu sebenarnya lingkungan tempat ia bekerja bukanlah lingkungan yang ideal untuk menulis lagu-lagu rohani. Tetapi justru ini adalah lingkungan yang Tuhan pilih baginya. Maka Lehmann pun menggunakan kesempatan itu. Pada suatu hari, ia tersentuh oleh khotbah minggu malam tentang kasih yang agung dari Bapa. Dan setelah mendengarkan khotbah itu, ia merenunginya dan memikirkannya sepanjang malam sampai hampir tak bisa tidur. Tetapi kemudian pagi hari, dalam perjalanan kerjanya menuju ke tempat pekerjaannya, sedikit demi sedikit syair lagu mulai bermunculan di dalam kepalanya, terinspirasi dari khotbah yang didengar tersebut.
Sambil mengemas peti dan mengisinya jeruk dengan lemon, kata-kata itu terus mengalir dalam pikirannya. Sampai pada akhirnya ia sudah menemukan beberapa potongan lagu, lirik yang akan dituangkannya dalam lagu. Dengan tidak sabar ia menunggu jam kerja usai. Ia segera pulang dan menuliskan kata-kata di atas kertas yang telah dipikirkannya dan menuliskan melodi-melodinya. Tidak berselang lama, selesailah lagu itu 2 bait. Tapi masalahnya pada waktu itu setidaknya 3 bait untuk dianggap lengkap sebagai satu lagu. Maka ia memikirkan lagi isi apa yang ada di bait ketiga. Ia mencoba untuk memikirkannya tetapi tidak menemukan. Sampai suatu waktu ia mengingat bahwa ia pernah punya kartu yang ada tulisan puisi di dalamnya. Kemudian ia mencari kartu itu dan menemukan. Di selembaran kartu itu tertulis puisi yang sangat indah. Ia membacanya dan kemudian ia sangat senang karena ia tahu isi puisi itu akan cocok untuk melengkapi 2 bait lagu yang sudah ditulisnya. Saudara sekalian, ternyata Lehman mendapatkan kartu itu dari seseorang yang telah mengunjungi penjara. Dan ketika ia membaca lagi, ia sangat bergetar. Sebab ia tahu isi dari puisi itu yang ada di kertas yang datang dari narapidana itu sangat cocok untuk lagunya. Dan ternyata setelah menyelidiki tulisan itu, ternyata tulisan itu adalah yang lahir dibaca oleh seorang yang akan mengecat ulang salah satu ruangan narapidana. Di ruangan itu terpampang jelas tulisan yang menunjukkan bahwa kasih Bapa itu begitu luas, begitu lebar dan begitu dalam. Sekalipun tintanya adalah air laut, sekalipun rantingnya adalah orang, semua tidak akan muat menuliskan kasih Tuhan. Langit menjadi kertas pun tidak akan bisa menuangkan kasih Tuhan dalam manusia. Karena itulah saudara sekalian, Lehman mengambil lagu itu dan menuliskannya. Lengkaplah lagu 3 bait dalam kidung yang sering kita nyanyikan, yang begitu menyentuh hati NKB 17. Setidaknya saudara sekalian, lewat proses yang panjang, ada sebuah pergumulan iman di dalam lagu ini yang direnungkan dan dibayangkan oleh seorang yang sungguh mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, Rasul Yohanes mengatakan bahwa tetapi jikalau semua harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis tentang kasih Tuhan. Kita memang tak pernah melihat Yesus secara lahiriah, namun kita bisa melihat dan merasakan kehadirannya dalam diri kita, dalam diri keluarga, dalam diri saudara-saudari, dan dalam diri kita pribadi. Baik mereka yang tampak pada kita sangat baik maupun yang kelihatannya kurang baik. Yesus hadir dan menampakkan dirinya dalam sehat dan sakit kita, dalam untung dan malang kita, dalam suka dan duka kita, dalam susah dan senang kita, dalam tangis dan tawa kita, dalam bahagia dan derita kita, dalam lelah dan kuat kita, dan dalam berbagai situasi kehidupan ini. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya penulis kitab Yohanes mengatakan, tak ada yang dapat menampung kasih Tuhan jikalau itu harus dituliskan satu persatu. Kepada kita saudara-saudaraku yang telah merayakan Paskah, yang telah merayakan sukacita besar dalam hidup kita, sadarkah kita bahwa mungkin merayakan Paskah ada orang-orang yang merayakannya dalam kemiskinan, ketakutan, kecemasan, kesedihan, kesusahan dan kesendirian. Tetapi dengarlah berita Paskah dari Kristus yang lahir, damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut, aku telah mati namun aku hidup, lihatlah. Berbahagialah kamu yang tidak melihat aku namun percaya, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Itulah sebabnya saudara sekalian Yohanes mengatakan betapa besar, betapa dalam, betapa luas dan tingginya kasih Tuhan itu kepada kita. Tak ada yang dapat menampung kasih setianya. Terlalu banyak kisah kasih Kristus bagi dunia ini, tak terhitung banyaknya, tak terselami. Dan adakah itu menjadi pengalaman hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Kita bersyukur pada pagi hari ini dapat mengingat kembali. Kasih Tuhan sangat agung, sangat dalam menyentuh setiap nurani kita. Maka marilah kita mengucap syukur dan berterima kasih. Sembari menyerahkan hidup kita secara baru ke dalam tangan pimpinannya untuk Ia pakai seturut dengan kehendaknya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi ini. Karena Tuhan boleh memberikan kami waktu yang indah untuk merenungi firman-Mu lagi. Betapa ajaib kasih Tuhan, betapa sempurna kasih-Mu. Betapa tak terukur apa yang Engkau buat dalam hidup kami. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena kami tahu Allah yang kami percaya adalah Allah yang kasih. Maka biarlah Tuhan memimpin hidup kami dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami dari saat ke saat. Kiranya hidup ini menjadi persembahan sebagai ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, apapun situasi hidupnya. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu nyata bagi mereka. Dan kasih-Mu yang besar itu tetap juga mereka alami dalam setiap kondisi yang sulit di dalam kehidupan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas di hari ini. Sertailah kami semua. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.